Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kataba ala nafsihi rahmah. Asyhadu an la ilaha illa wa wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kabarnya ibu-ibu? Sehat semua nggih? Mudah-mudahan kita semua sehat. Mari ibu-ibu sekalian, bersama-sama di pagi yang cerah ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita semua segala kenikmatan yang telah kita terima sejak kita dilahirkan ke muka bumi ini sampai dengan hari ini. Dan kenikmatan hari ini pun sudah kita terima sejak kita dibangunkannya pada dini hari tadi untuk mempersiapkan menu makan sahur bagi keluarga tercinta kita. Untuk suami kita tercinta, putra-putri kita tercinta, dan mungkin juga cucu-cucu dan anak-anak atau keponakan yang tinggal bersama-sama dengan kita. Kemudian kita lanjutkan dengan makan sahur bersama menjelang sholat subuh, zikir pagi, kemudian membaca Al-Quran, dilanjutkan dengan aktivitas-aktivitas yang lain. Kemudian saat ini kita dapat melaksanakan kajian Ramadan sebagai aktivitas kita dalam rangka memperkaya atau lebih meningkatkan pengetahuan keagamaan kita dan juga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita saat ini dalam kondisi darurat menghadapi COVID-19 atau wabah corona ini di mana kita harus standby di rumah. Baiklah ibu-ibu sekalian, kajian kita pada pagi hari ini kita akan mulai dengan kisah seorang sahabat. Pada suatu ketika Rasulullah SAW bersabda, sungguh kasihan, sungguh kasihan, sungguh kasihan. Salah seorang sahabat kemudian bertanya, siapakah yang kasihan wahai Rasulullah? Beliau menjawab, orang yang sempat berjumpa dengan orang tuanya, kedua-duanya, atau salah seorang di antara keduanya saat umur mereka sudah tua, namun tidak dapat membuatnya masuk surga. Poin dari hadis atau kisah dalam hadis ini adalah bahwa seorang anak dapat memperoleh surga dengan berbekal ketaatannya kepada orang tua. Saya lanjutkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abdurrahman Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu an. Kata Abdurrahman, aku bertanya kepada Rasulullah SAW, amal apakah yang paling dicintai di sisi Allah? Ayul amali ahabbu ilallah ya Rasul. Qala Rasulullah, as-salatu ala waktiha, salat tepat pada waktunya. Summa ayun, qala birrul walidain. Summa ayun, al jihadu fisabilillah. Kisah dalam hadis ini menyatakan bahwa ada 3 amalan yang paling disukai oleh Allah, yaitu salat tepat waktu, birrul walidain,
Dan selanjutnya adalah jihad fisabilillah. Berangkat dari kisah inilah, maka pagi hari ini kita mengambil tema birrul walidain. Karena birrul walidain ini amat penting bagi kita sebagai seorang muslim untuk kita kaji. Mengingat bahwa semua kita berkedudukan sebagai anak. Meskipun belum tentu menjadi orang tua. Atau di antara kita belum menjadi orang tua. Oleh karena itu, mengingat pentingnya birrul walidain ini, perlu bagi kita memahami birrul walidain dan menerapkan birrul walidain ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kajian kita akan kita bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu adalah konsep dan kedudukan birrul walidain. Kemudian kewajiban anak terhadap orang tua semasa orang tuanya masih hidup. Dan kewajiban anak terhadap orang tua ketika orang tuanya sudah meninggal. Baiklah ibu-ibu sekalian, kita mulai dengan konsep tentang birrul walidain. Diawali bahwa manusia itu diturunkan di muka bumi sebagai khalifah fil ard. Yang harapannya sebagai khalifah manusia dapat melakukan fungsinya untuk hablum minallah dan hablum minannas. Hablum minallah di sini diartikan bahwa manusia harus berbakti, berkomunikasi, dalam bentuk menjalankan segala perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Sementara interaksi antara manusia dengan manusia lainnya disebut dengan hablum minannas. Berkaitan dengan hablum minannas ini dapat dikatakan bahwa manusia kita tidak bisa lepas dari konsep kekerabatan. Baik dalam arti yang luas maupun dalam arti yang sempit. Dalam arti yang luas ya kekerabatan kita ya dengan tetangga, teman sekerja, teman organisasi, teman di tempat tinggal kita, atau keluarga-keluarga kerabat kita. Dan dalam arti yang sempit, kerabat itu adalah interaksi individu dengan orang tua. Dalam konteks ini, orang tua bisa orang tua kandung, dalam artian orang tua biologis, ataupun orang tua pasangan. Orang tua pasangan kita atau mertua kita. Nah, sedangkan birrul walidain itu berasal dari albir dan walidain. Albir dimaknai sebagai baiknya akhlak. Birrul walidain berarti kebaikan-kebaikan yang dipersembahkan oleh seorang anak kepada orang tuanya. Kebaikan-kebaikan yang dipersembahkan oleh seorang anak kepada kedua orang tuanya ini mencakup nilai-nilai fitrah manusia. Birrul walidain, ibu-ibu yang dirahmati Allah, juga diartikan sebagai perilaku berbakti kepada orang tua, yaitu memenuhi keinginan orang tua. Apabila salah satu atau kedua orang tua kita memerintahkan sesuatu, maka wajib bagi anaknya, bagi kita untuk mematuhinya selama perintah itu bukan perkara maksiat. Walaupun mungkin yang diperintahkan oleh orang tua adalah perkara yang mubah hukumnya. Nah, konsep birrul walidain ini seringkali diartikan dengan ukuk walidain, yang artinya adalah durhaka dan tidak berbuat baik kepada orang tua. Ukuk walidain juga berarti menyelisihi dan menentang keinginan orang tua dari perkara-perkara yang mubah. Di dalam cerita rakyat Indonesia, cerita rakyat Nusantara khususnya yang berasal dari Sumatera Barat, kita punya cerita tentang ukuk walidain ini, yaitu Malin Kundang. Si Malin Kundang itu anak yang durhaka terhadap ibunya. Na'udzubillahi min dzalik ya. Janganlah kita durhaka kepada orang tua kita. Jadi birrul walidain adalah sebuah
kewajiban, sebuah keniscayaan bagi seorang muslim. Karena ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat. Nah, di dalam surat An-Nisa ayat 36 misalnya, Allah sudah memerintahkan kepada kita untuk berbakti kepada Allah dan berbuat baik atau berbakti kepada orang tua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Wa bil walidaini ihsana. Dari situ kita dapat memperoleh kesimpulan bahwa sesungguhnya kedudukan berbakti kepada orang tua ini sangat penting. An-Nisa ayat 36 tadi menyebutkan bahwa hendaknya kita diperintahkan untuk berbakti, menyembah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan segala atau dengan sesuatu pun. Dan kepada orang tua hendaklah kita berbuat ihsan. Nah, kedudukan berbakti atau birrul walidain kepada orang tua di dalam Islam yang mulia ini, dalam agama yang mulia ini sangat tinggi sekali. Sehingga berbakti kepada orang tua itu bukan sekedar balas jasa, bukan pula sekedar kepantasan dan kesopanan ya. Kalau dihitung balas jasa, kita tidak pernah bisa membalas jasa orang tua. Seberapapun harta mungkin yang bisa kita serahkan kepada orang tua. Mungkin kita bisa memberikan pesawat terbang, membangunkan rumah 7 lantai atau tingkat 7 begitu, mobil terbaik terindah, melebihi Alphard, melebihi Mercy. Namun berbuat baik kepada orang tua merupakan sebuah kewajiban karena perintah birrul walidain itu adalah perintah setelah tauhid. Dari ayat tadi, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Jadi diawali dengan perintah tauhid. Baru kemudian selanjutnya perintah untuk birrul walidain. Di ayat tadi. Termasuk kemudian berikutnya kedudukan birrul walidain ini lebih utama dari jihad fisabilillah. Karena tadi ketika sahabat menanyakan ayul amalu ahabbu ila Allah. Setelah tauhid adalah birrul walidain dan berikutnya adalah jihad fisabilillah. Jadi berikutnya bahwa birrul walidain ini merupakan jalan menuju ke surga. Di dalam salah satu hadis juga disebutkan bahwa keridhaan Allah ada pada keridhaan orang tua dan kemurkaan Allah ada pada kemurkaan orang tua. Ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi. Ibu-ibu yang berbahagia, jadi birrul walidain merupakan amalan yang utama, berkedudukan setelah perintah tauhid, larangan untuk menyekutukannya, dan lebih utama dari jihad fisabilillah. Bahasan kita selanjutnya adalah tentang kewajiban anak terhadap orang tua ketika orang tua masih hidup. Ada 9 poin kewajiban seorang anak terhadap orang tua semasa orang tuanya masih hidup. Baiklah, yang pertama sekarang, bahwa kita sebagai seorang anak wajib mentaati orang tua selama tidak mendurhakai Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi selama orang tua memerintahkan kita
apapun perintahnya selama tidak menyuruh kita untuk durhaka kepada Allah, untuk menyekutukan Allah, wajib hukumnya kita taati. Adalah kisah tentang Sa'ad bin Abi Waqqas. Semoga Allah merahmatinya. Menerapkan bagaimana konteks birrul walidaini mempertahankan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Ketika ibunya mengetahui bahwa saat memeluk agama Islam, ibunya mempengaruhi dia agar saat keluar dari ajaran Islam, dari agama Islam, ibunya mempengaruhi berkali-kali. Sedangkan saat terkenal sebagai seorang anak muda yang sangat berbakti kepada orang tuanya. Sampai-sampai ibunya pernah mengancam, kalau saat tidak keluar dari Islam, maka dia tidak akan makan dan minum sampai mati, alias mogok makan. Nah, dengan kata-kata yang lembut saat merayu ibunya, jangan kau lakukan hal itu wahai ibundaku, tetapi saya tidak akan meninggalkan agama ini, walau apapun gantinya atau resikonya. Jadi Sa'ad adalah anak yang paling berbakti kepada ibunya, namun karena ibunya memerintahkan untuk keluar dari Islam, untuk durhaka, maka tidak dijalani perintah ini oleh Sa'ad. Kesimpulannya, kewajiban yang pertama ini adalah apapun perintah orang tua, sepanjang tidak menyuruh kita untuk durhaka kepada Allah, wajib kita laksanakan. Walaupun perintah itu bersifat mubah, hukum-hukum yang mubah, kegiatan-kegiatan yang mubah. Ya. Jadi Sa'ad itu tidak bosan-bosannya menjenguk ibunya, berkata lemah lembut, berbuat baik, mengikuti semua perintahnya, kecuali satu, yaitu tidak mau keluar dari Islam, tidak mau durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian akhirnya ibunya menyerah dan menghentikan mogok makannya. Saking berbaktinya Sa'ad kepada ibunya. Nah, yang kedua, perintah atau kewajiban yang kedua seorang anak terhadap orang tuanya adalah berbakti dan merendahkan diri di hadapan kedua orang tua. Berarti harus kita tidak merasa lebih hebat dari orang tua kita, walaupun kita mungkin memiliki kedudukan di dunia itu lebih tinggi dari orang tua kita. Mungkin jabatan kita lebih tinggi, mungkin kekayaan kita lebih banyak daripada orang tua kita, maka kita tetap harus berbakti dan merendahkan diri di hadapan orang tua kita. Perintah berbuat baik ini lebih ditegaskan jika usia kedua orang tua kita semakin lanjut hingga keadaan mereka lemah dan memerlukan bantuan dan perhatian kita. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah sahabat Rasulullah SAW yang patut ditauladani dalam berbaktinya terhadap orang tua. Di saat orang tuanya masuki usia lanjut, beliau masih melayani bapaknya dengan lemah lembut, tidak pernah putus asa untuk mengajak bapaknya beriman kepada Allah. Penantian beliau yang cukup lama berakhir apabila bapaknya menerima tawaran untuk beriman pada Allah dan Rasul-Nya. Kewajiban yang ketiga yaitu berbicara dengan lembut di hadapan kedua orang tua. Nabi Ibrahim alaihissalam mempunyai ayah yang bernama Azar yang akidahnya menyalahi dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, tetapi tetap menunjukkan birrul walidain Nabi Ibrahim.
menunjukkan birrul walidain yang dilakukan seorang anak kepada bapaknya. Dalam menegur ayahnya pun beliau menggunakan kata-kata yang mulia, dan ketika hendak mengajak ayahnya ke jalan yang lurus dengan kata-kata yang lembut. Selalu begitu, tidak pernah membentak. Allah juga mengajarkan kepada kita untuk senantiasa berkata lemah lembut. Di dalam surat Al-Isra ayat 23, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma au kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Ayat ini menegaskan kepada kita bahwa kita harus berbakti menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya, dan kita juga diwajibkan untuk berbuat baik kepada orang tua, dan kita dilarang untuk melakukan atau berkata yang kasar kepada keduanya. Apalagi jika kedua orang tua kita sudah sampai usia yang lanjut atau usia tua. Wala taqul lahuma uffin. Maknanya bahwa kita tidak boleh membentak atau tidak boleh berkata kepada orang tua kita. Selalu berbuat yang baik, berkata yang lembut. Nah, kewajiban yang keempat tadi adalah menyediakan makanan dan minuman untuk kedua orang tua. Mohon maaf, menyediakan makanan untuk kedua orang tua dalam hal ini adalah apa? Kebutuhan orang tua kita. Jangan sampai orang tua kita kelaparan sementara kita makan dengan enak, menu lezat. Dari Anas bin Nadir al-Asja'i, beliau bercerita, suatu malam ibu dari sahabat Ibnu Mas'ud meminta air minum kepada anaknya. Setelah Ibnu Mas'ud datang membawa air minum, ternyata ibu sudah tidur. Sang ibu sudah tidur. Akhirnya Ibnu Mas'ud berdiri di dekat kepala ibunya sambil memegang gelas berisi air tersebut hingga pagi. Nah, ini menunjukkan betapa pentingnya kita wajib ini menyediakan makan untuk orang tua kita. Kewajiban yang kelima adalah meminta izin kepada keduanya ketika hendak pergi berjihad. Jadi izin kepada orang tua diperlukan untuk jihad yang belum ditentukan. Seorang laki-laki datang menghadap Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, apakah aku boleh ikut berjihad? Beliau balik bertanya, apakah kamu masih mempunyai kedua orang tua? Laki-laki itu menjawab, masih. Beliau berkata, berjihadlah dengan cara berbakti kepada keduanya. Kemudian yang keenam, kewajiban kita adalah memberikan harta kepada orang tua menurut jumlah yang diinginkan. Dalam satu cerita, Rasulullah SAW pernah bersabda kepada seorang laki-laki ketika ia berkata, ayahku ingin mengambil hartaku. Nabi SAW bersabda, kamu dan hartamu milik ayahmu. Nah, oleh sebab itu, ibu-ibu sekalian, hendaklah seseorang jangan bersikap bakhil atau kikir terhadap orang yang menyebabkan keberadaan diri kita, memelihara kita ketika kecil, serta berbuat baik kepada kita. Mulai kita masih dalam kandungan, kemudian kita dilahirkan, kita disusui, kita dibesarkan, dipelihara dan dididik sampai dengan seperti sekarang apa adanya ini. Yang ketujuh, bahwa kita harus wajib membuat keduanya ridho dengan cara berbuat baik pada orang yang dicintai oleh orang tua kita. Maksudnya bahwa
Kalau orang tua kita itu memiliki teman, saudara karib, dan kerabat, maka kita juga harus memuliakan orang-orang yang dicintai oleh orang tua kita. Jadi hendaknya seseorang itu membuat kedua orang tua ridho dengan berbuat baik kepada saudaranya, kepada karib kerabatnya, teman-teman seperjuangannya. Dengan memuliakan mereka, maka membuat orang tua kita ridho dan bahagia. Dengan cara memuliakan, menghormati, menyambung silaturahim dengan mereka, menunaikan janji-janji orang tua kepada mereka, mungkin menghantarkan makanan. Ya. Jadi ini adalah kewajiban dari seorang anak, membuat kedua orang tua ridho dengan cara berbuat baik kepada orang tua. Berikutnya yang ke-8, kewajiban yang ke-8 adalah memenuhi sumpah kedua orang tua. Jadi apabila kedua orang tua bersumpah kepada anaknya untuk suatu perkara tertentu yang di dalamnya tidak terdapat perbuatan maksiat, ya, sumpahnya bukan untuk berbuat maksiat, maka wajib bagi seorang anak untuk memenuhi sumpah keduanya. Itu termasuk hak orang tua. Dan yang terakhir, kita tidak boleh mencela orang tua dan menjaganya dari celaan orang lain. Mencela orang tua dan menyebabkan mereka dicela orang lain termasuk salah satu dosa besar. Jadi salah satu dosa besar adalah mencela orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, termasuk dosa besar adalah seorang mencela orang tuanya. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa ada orang yang mencela orang tuanya? Beliau menjawab, ada. Ia mencela ayah orang lain, kemudian orang itu membalas mencela orang tuanya. Ia mencela ibu orang lain, lalu orang itu membalas mencela ibunya. Itu yang dimaksud bahwa kita mencela orang tua. Oleh karena itu, hendaklah kita tidak mencela orang lain atau ayah orang lain sehingga orang lain membalas orang tua kita. Nah, berikutnya adalah kewajiban pada orang tua pada saat mereka sudah meninggal dunia. Intinya ada 5 poin. Jadi mensolatkan dan berdoa untuk orang tua kita. Yang kedua, beristighfar untuk mereka berdua. Kemudian yang ketiga, menunaikan janji atau wasiat kepada orang tua. Jadi apa janji orang tua atau wasiat sebelum meninggal itu wajib kita laksanakan. Yang keempat, memuliakan rekan-rekan kedua orang tua. Ibnu Umar berkata, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya bakti anak yang terbaik ialah seorang anak yang menyambung tali persahabatan dengan keluarga teman ayahnya setelah ayahnya tersebut meninggal. Yang terakhir, menyambung tali silaturahim dengan kerabat ibu bapak. Barang siapa ingin menyambung silaturahim ayahnya yang ada di kuburannya, maka sambunglah tali silaturahim dengan saudara-saudara ayahnya setelah ia meninggal. Rasulullah SAW yang telah ditinggal ayahnya, Abdullah, karena meninggal dunia saat Rasulullah SAW masih dalam kandungan ibunya Aminah, dalam pendidikan birrul walidain ibunya mengajak Rasulullah ketika berusia 6 tahun berziarah ke makam ayahnya dengan perjalanan yang cukup jauh. Dalam perjalanan pulang ibunda beliau jatuh sakit, tepatnya di daerah Abwah, hingga akhirnya meninggal dunia.
Setelah itu Rasulullah diasuh oleh pamannya Abdul Thalib. Beliau menunjukkan sikap yang mulia kepada pamannya, walaupun pamannya berakidah beda dengan Rasulullah. Dan Rasulullah berbakti pula kepada pengasuhnya yang bernama Sofia binti Abdul Muthalib. Jadi Rasulullah tetap menyambung silaturahim dan berbuat baik kepada kerabat orang tuanya. Inilah contoh yang sudah diberikan oleh Rasulullah SAW bagaimana kita melaksanakan kewajiban kita birrul walidain baik terhadap orang tua kita yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak terasa nampaknya waktunya sudah habis. Baiklah, bahasan kita akhiri dahulu di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.